Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan memaparkan hasil diskusi CBL Biodiversitas dan Evolusi dengan judul Color Morph Diversity in Lombok, Revised Format Selection, Investigators Sexual Selection, Driving Persistent Polymorphism in Revised Coloration dengan anggota kelompok sebagai berikut. Variasi warna pada ikan terumbu karang merupakan ciri visual penting yang berperan dalam adaptasi ekologis, interaksi sosial, dan komunikasi reproduksi. Perbedaan warna tubuh dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terumbu karang dan interaksi antar individu, sehingga dalam ekosistem terumbu yang kompleks, warna tubuh berfungsi sebagai penanda identitas, status sosial, dan sinyal reproduksi. Keberadaan lebih dari satu variasi warna dalam satu spesies memberikan keuntungan adaptif tertentu dan memungkinkan polimorfisme warna dipertahankan secara stabil dalam populasi. Fenomena ini juga ditemukan pada ikan terumbu karang di perairan Lombok, yaitu Parachirites forsteri, yang menunjukkan polimorfisme warna stabil dengan beberapa morf warna hidup berdampingan pada satu terumbu tanpa berkaitan dengan jenis kelamin atau perbedaan morfologi yang jelas. Warna tubuh pada spesies ini diduga berperan sebagai sinyal visual dalam interaksi sosial dan keberhasilan reproduksi, sehingga seleksi seksual termasuk kemungkinan adanya preferensi warna tertentu dalam pemilihan pasangan berkontribusi dalam mempertahankan polimorfisme warna dalam populasi alaminya. Polimorfisme warna merupakan kondisi ketika dalam satu populasi yang sama terdapat dua atau lebih fenotipe warna yang berbeda dan bersifat diwariskan secara genetik. Perbedaan warna ini muncul pada individu-individu yang saling kawin dalam satu populasi dan bukan disebabkan oleh faktor umur, jenis kelamin, atau perubahan lingkungan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, polimorfisme warna ini dipandang sebagai bentuk keragaman fenotipe intraspesifik yang ekstrim dan banyak ditemukan pada berbagai kelompok organisme. Lalu ciri utama polimorfisme warna yaitu ditandai dengan adanya dua atau lebih morf warna yang terlihat jelas dalam satu spesies. Setiap morf warna memiliki karakter fenotipe yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu serta tidak berkaitan dengan tahap perkembangan individu. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi genetik yang nyata sehingga fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh pengaruh lingkungan. Lalu dasar genetik dan variasi polimorfisme warna. Variasi fenotipe warna memiliki dasar genetik yang kuat di mana setiap morf warna mempresentasikan perbedaan gen atau alat tertentu yang diekspresikan secara berbeda pada individu dalam populasi. Variasi genetik ini umumnya melibatkan beberapa lokus gen yang berperan dalam pengaruh sintesis pigmen maupun struktur biologis yang mempengaruhi refleksentasi cahaya. Perbedaan regulasi ekspresi gen inilah yang menghasilkan variasi warna yang stabil dalam populasi. Lalu yang terakhir adalah faktor evolusioner penyebab polimorfisme warna, yaitu terbentuknya dan bertahannya polimorfisme warna dipengaruhi oleh berbagai faktor evolusioner, terutama seleksi penyeimbang yang berperan menjaga keberadaan lebih dari satu morf warna dalam populasi. Selain itu, proses percabangan evolusioner memungkinkan satu populasi terdiversifikasi menjadi beberapa fenotipe warna yang berbeda. Interaksi antara seleksi alam dan seleksi seksual juga menjadi faktor penting karena setiap morf warna dapat memiliki keuntungan adaptif yang berbeda tergantung pada kondisi lingkungan dan konteks reproduksi. Seleksi seksual dan warna sebagai sinyal reproduksi. Seleksi seksual membentuk variasi sifat fenotipik yang berkaitan dengan keberhasilan reproduksi melalui kompetisi antar individu dan preferensi pasangan. Warna tubuh berperan sebagai sinyal visual yang membawa informasi fungsional mengenai kualitas individu seperti kondisi fisiologis, kesehatan, dan potensi genetik, sehingga preferensi terhadap warna tertentu dapat meningkatkan peluang menghasilkan keturunan yang lebih fit. Namun, warna yang mencolok juga menimbulkan trade-off evolusioner karena meningkatkan biaya fisiologis dan risiko predasi. Oleh karena itu, evolusi warna merupakan hasil interaksi dinamis antara seleksi seksual dan tekanan ekologis. Preferensi pasangan dapat mempertahankan keberadaan beberapa morf warna dalam satu populasi, sementara perubahan lingkungan seperti kondisi habitat dan pencahayaan mempengaruhi efektivitas warna sebagai sinyal reproduksi. Parachirides forsteri termasuk ke dalam famili Chirhitidae, yang dikenal sebagai hawkfish. Secara ekologis, Parachirides forsteri digolongkan sebagai ikan mayor, yaitu kelompok ikan karang yang umumnya melimpah berada di ekosistem terumbu karang. Berukuran kecil hingga sedang, berwarna mencolok, bersifat menetap, dan tidak menjadi target utama perikanan konsumsi. Parachirides forsteri merupakan ikan terumbu karang yang berasal dari wilayah Indo-Pasifik. Spesies ini tersebar luas mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik bagian barat, termasuk perairan Indonesia bagian tengah yaitu Lombok. Parameter fisik kimia perairan Lombok menunjukkan bahwa suhu berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius dengan salinitas sekitar 30 ppt cukup kompleks.
dan merupakan kisaran optimal bagi ikan karang tropis. Selain itu, struktur terumbu di beberapa lokasi masih cukup baik, ditandai dengan keberadaan karang yang kuat dan juga bercabang, sehingga melindungi dan juga menjadi substrat bagi ikan terumbu karang. Kondisi habitat tersebut sangat sesuai dengan perilaku khas dari ikan tersebut, yaitu bertengger pada struktur karang untuk mengamati lingkungan serta mengintai mangsanya. Ketersediaan pakan berupa ikan kecil dan juga invertebrata bentik di terumbu karang Lombok turut mendukung keberlangsungan hidup spesies ini. Parachirhites forsteri menunjukkan polimorfisme melalui warna pada tubuhnya. Morf pertama memiliki warna tubuh keabu-abuan hingga kecoklatan dengan bintik gelap dan juga garis kuning terang di bagian dorsal, yang berfungsi sebagai kamuflase saat bertengger di karang yang bercabang. Sementara morf kedua didominasi oleh warna kuning oranye hingga merah muda pada bagian dorsal hingga ventral berwarna putih, sehingga tampak lebih kontras terhadap substrat karang di perairan dangkal. Kemudian, morf ketiga menunjukkan warna merah cerah hampir di seluruh tubuhnya tanpa pola, sedangkan morf yang keempat memiliki warna tubuh gelap hingga kehitaman dengan bintik-bintik kecil. Pola warna ini berperan penting dalam kamuflase dan pemilihan mikrohabitatnya. Individu dengan warna gelap contohnya cenderung ditemukan pada area karang mati atau struktur terumbu karang yang lebih telunyi atau lebih dalam, sedangkan yang berwarna lebih cerah berada di perairan yang lebih dangkal. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai peran seleksi seksual dalam pemilihan warna untuk pasangannya. Oleh karena itu, untuk spesies Parachirhites forsteri memiliki 4 warna yang hidup, simpatrik, dan tidak berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin ini. Karena kan kenapa jantan dan betina ditemukan pada seluruh warnanya tersebut, di mana warna tubuh bukan merupakan seksual dimorfisme tradisionalnya. Oleh karena itu, variasi warna tubuh tidak memengaruhi tingkat agresi maupun dominasi antar individu, dan tidak ditemukan perilaku penghindaran atau kompetisi sosial berdasarkan warna tubuhnya tersebut. Seleksi seksual melalui pemilihan pasangan ini tidak didorong secara langsung oleh perbedaan warnanya tersebut, dikarenakan terdapat perbedaan frekuensi alel pada beberapa outlier lokinya. Selanjutnya yaitu struktur genetik antar warna bersifat lemah tetapi kelihatannya signifikan. Oleh karena itu, struktur genetik tersebut memungkinkan mencerminkan proses non-random namanya random matching atau bentuk seleksi lain yang tidak terlihat secara eksplisit melalui referensi pasangan berbasis warnanya. Selanjutnya merupakan mekanisme pemertahanan polimorfisme warna pada spesies Parachirhites forsteri. Polimorfisme warna pada spesies Parachirhites forsteri tidak dapat dipertahankan dalam populasi apabila hanya dipengaruhi oleh satu jenis seleksi. Keberadaan beberapa morf warna secara bersamaan mencerminkan keseimbangan evolusioner antara seleksi seksual dan tekanan lingkungan. Seleksi seksual cenderung menguntungkan morf warna yang lebih disukai sebagai pasangan kawin, sementara kondisi lingkungan membatasi dominasi satu morf warna ya melalui tekanan seperti predasi dan karakteristik visual habitat. Pola warna juga dapat menjalankan fungsi ganda secara simultan, bergantung pada jarak pengamat, struktur habitat, dan karakteristik penerima sinyal, sehingga dapat berperan sebagai sinyal visual maupun kamuflase. Variasi mikrohabitat terumbu karang di Lombok seperti perbedaan warna, kedalaman, pencahayaan, dan kompleksivitas karang memungkinkan setiap morf warna memiliki niche visual yang berbeda. Selain itu, mekanisme seleksi bergantung frekuensi memberikan keuntungan sementara pada morf yang jarang muncul sehingga mencegah morf lain menjadi terlalu dominan. Interaksi kompleks antara seleksi seksual, tekanan lingkungan, dan dinamika frekuensi morf ini memastikan polimorfisme warna tetap stabil dan berfungsi sebagai strategi adaptif jangka panjang bagi populasi Parachirhites forsteri di perairan Lombok. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari case based learning pada kasus ini.
Polimorfisme warna pada Parachitas posteri di perairan Lombok merupakan kondisi evolusioner yang stabil ditandai keberadaan beberapa morf warna yang hidup simpatrik tanpa berkaitan dengan jenis kelamin atau dominasi sosial. Heterogenitas lingkungan terumbu karang berperan penting dalam mempertahankan variasi warna melalui fungsi ekologi seperti kamuflase dan pemanfaatan mikrohabitat yang berbeda. Meskipun warna tubuh bukanlah sinyal seksual utama, seleksi tidak langsung melalui interaksi antara seleksi alam, seleksi lingkungan, dan seleksi bergantung frekuensi berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antar morf. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan polimorfisme warna sebagai strategi adaptif yang meningkatkan fleksibilitas evolusioner yang mendukung keberlanjutan populasi Parachitas posteri di perairan Lombok.